bisa dikumpulkan. Ayo, yang udah selesai boleh dibuka. Teknologi atau kalau dalam kepekaan adalah cara mudah identifikasi tumbuhan gitu ya, dengan menggunakan memanfaatkan salah satu aplikasi atau teknologi, yaitu namanya ada Google Lens dan Planet. Mungkin kalau Google Lens kalian sudah familiar ya? Tahu nggak Google Lens? Tahu ya? Oke. Jadi teknologi dalam identifikasi tumbuhan. Kalau zaman dulu ya, zaman saya masih jadi siswa, zaman saya masih jadi mahasiswa, kita melakukan identifikasi itu manual. Manual dalam artian kalian lihat tumbuhannya, kemudian diidentifikasi ciri-cirinya. Mulai dari bentuk daunnya gitu ya, pinggiran daunnya seperti apa. Nah itu ciri-ciri yang didapatkan nanti dicocokkan dengan namanya kunci determinasi. Pernah dengar kunci determinasi? Kunci identifikasi, tahu ya? Jadi dicocokkan sampai nanti ketemu, oh ternyata jenis tanaman yang didapatkan itu masuk ke kelompok apa gitu ya. Ada marganya misalnya spermatophyta, atau aku ada spermatophyta ya, kita diomelin sama Bu Rami. Misalnya masuk ke tumbuhan berbiji. Contoh misalnya cabai ya. Cabai, kalian tahu nggak tanamannya seperti apa? Pernah lihat pohon cabai? Daunnya warna apa? Hijau ya, hijau. Kalau pohon apa? Rodi skala, tahu nggak kalian rodi skala? Adam Eva. Pernah lihat? Saya namanya aja baru tahu Bu. Kalau itu warnanya ungu ya. Kalau pohon cabai tadi lagi, pohon cabai warnanya hijau ya. Daunnya seperti apa? Pernah lihat nggak? Ada yang bisa deskripsikan? Boleh? Ada yang boleh tunjuk tangan? Ada yang bisa? Yang pernah lihat, coba yang pernah lihat daun pohon cabai siapa? Saya agak rancu nih, anak sekarang udah tahu pohon cabai nggak? Kayak apa bentuknya? Saya Rizka Zahra. Kalau dari yang pernah saya lihat itu, menurut saya daun dari pohon cabai itu ada yang bentuknya tuh melingkar kayak dia tuh gini loh, gitu, nggak lurus gitu, nggak lurus gitu, terus juga bergelombang gitu, terus teksturnya tuh nggak halus kayak daun-daun lainnya gitu. Itu aja sih yang saya tahu. Terima kasih. Kecil atau besar? Kecil. Bentuk pohonnya tinggi atau pendek? Pendek. Seperti pohon apa kira-kira? Pertanyaannya makin banyak ya Bu. Ya kurang lebih pohon cabai mungkin seperti ini ya, nggak yang pohon tinggi, bukan pohon. Yaitu pohon cabai. Nah kalau dulu harus diidentifikasi tadi, dilihat batangnya, dilihat daunnya dan seterusnya, sampai nanti ketemu oh ternyata cabai itu masuk ke tumbuhan apa? Berbiji, terbuka, tertutup. Iya loh. Baik, kelas 11 sudah dapatkan ya. Berbiji terbuka atau tertutup? Spermatophyta ya. Spermatophyta ada Angiospermae, ada Gymnospermae. Masuk ke ya. Oke, itu ribet ya. Oke, nanti kita lihat ya. Pokoknya itu, pohon cabai tahu ya. Ya, nah kalau sekarang ternyata dengan kemajuan teknologi sudah banyak aplikasi yang bisa dipakai untuk mengetahui ini tumbuhan apa sih itu ya, tanpa harus kalian mengidentifikasi ciri-cirinya lagi. Jadi tinggal difoto, kemudian nanti database-nya dari servernya itu akan mengeluarkan perkiraan ya bahwa tumbuhan itu adalah jenis A, B, C, D, misalnya dengan taksonominya juga keluar, dengan ciri-cirinya juga ada seperti itu. Ya, apa saja? Nah ini yang tadi saya sampaikan, kalau dulu kita pakai kunci determinasi,
atau buku identifikasi. Nah ini salah satu yang dipakai hari ini. Pernah lihat logonya? Logo apa? Google Lens. Oke, anak-anak sekarang sudah pintar ya. Google Lens, betul. Yang satunya sudah ada namanya ya, Planet. Jadi hari ini kita akan mengulas dua teknologi ini menggunakan Google Lens dan Planet. Yang berikutnya mungkin agak sedikit keluar dari target, keluar dari bahasan, tapi benar-benar untuk teman-teman. Ada yang anak K-popers di sini? Ngaku. Ada yang anak K-popers? Masih tentang identifikasi, tapi kita pendekatannya ke yang lain. Nah, ini kita lewatin aja ya. Tahu nggak mereka siapa? Ada yang biasnya di sini? Ada yang biasnya? Tahu siapa? Jenny. Oke. Oh, mereka ya. Oke. Oh, ini tahu nggak siapa? Tahu. Tahu? Yang belakang juga tahu. Tahu yang belakang? Oke. Berikutnya. Kalau ini tahu nggak siapa? Yang suka Marvel pasti tahu. Salah satu pahlawan Marvel. Benedict Cumberbatch. Ya. Nah, kenapa kita harus tahu dulu? Sama seperti tadi terkait dengan ciri-ciri ya. Kenapa kamu tahu ini Jimin, ini Do Kyung Soo, yang sebelahnya Benedict Cumberbatch? Karena physically-nya kan beda ya, wajahnya, ciri-cirinya dan sebagainya. Nah, untuk ke tumbuhan dan hewan, salah satu modal utama kalian untuk bisa tahu jenisnya apa adalah paham dulu sebenarnya bagaimana ciri fisiknya. Jadi nggak jauh-jauh amat ya pendekatannya ya, supaya oke. Nah, sekarang kalau identifikasi tumbuhan, kita pendekatannya karena anak-anak sekarang suka K-pop kan ya, jadi mungkin saya pendekatannya ke K-pop. Tahu grup NCT? Tahu. Ada berapa subunit? Siapa? Si Juni di sini siapa? Si Juni? Kayaknya yang cowok-cowok di belakang apa sih bu gitu kan? Ya, ada beberapa subunit ya. 4, ada apa aja nanti Pak? Ini kayaknya citizen kayaknya. Ada berapa? Iya, betul ya. Kalau saya sebenarnya tidak dan sana mungkin akan ada nambah lagi subunitnya ya. Jadi yang mau jadi perhatiannya adalah bahwa dalam identifikasi kunci determinasi itu juga berangkat dari yang umum dulu, kelompok utamanya gitu ya. Kalau kita ketumbuhan spermatopita itu jadi kingdom apa bu? Film ya? BBC ya, BBC itu. Mohon maaf saya sebenarnya kurang jago, yang jago ada itu yang misalnya bulan ini ada divisinya mohon maaf. Kemudian spermatopita dibagi jadi angiospermae dan gimnospermae. Jadi yang ciri-cirinya sama dimasukin dalam satu kelompok gitu ya, menjadi tumbuhan berbiji terbuka dan tertutup. Nah pendekatannya kalau ini sama ya, seperti contoh misalnya ya, ada yang stream, ada yang apa lagi? Wavy, ada NCT 127 misalnya. Nah, si dia ini masuknya kemana? Langsung tahu ya. Nanti saya coba ngasih tumbuhan kan, tahu nggak? Nah, si beliau ini masuknya ke green. Kenapa? Tahu nggak? Karena disuruhnya di situ bu. Saya juga nggak tahu solusinya. Nah, kalau misalnya dilihat, biasa ini kita jadikan satu kelompok tumbuhan gitu ya. Ini satu kelompok tumbuhan. Di dalamnya ada beberapa jenis tumbuhan ya, ada ciri-cirinya. Nah, yang wajahnya mirip dengan beliau adanya di kelompok yang mana nih? Oh, ini wajah beliau yang ada. Berarti beliau masuk ke kelompok yang di atas. Nah, sama seperti kalau kalian identifikasi tadi ciri-cirinya tumbuhan cabai gitu ya. Oh, daunnya, tulang daunnya menyirip. Kemudian pinggir daunnya misalnya bentuknya oval. Saya mungkin nanti bisa dikoreksi. Kemudian habitusnya semak
terus berkayu dan sebagainya. Nah, dari ciri-ciri itu fisiklinya gitu ya, masuk ke kelompok yang mana? Oh, ternyata masuknya ke tumbuhan biji tertutup gitu ya. Di marganya adalah terong-terongan kalau nggak salah ya, Solanaceae ya Bu. Ya, Solanaceae, namanya Capsicum annuum, nama nama ilmiahnya gitu ya. Ya, sudah cukup ya melihat ininya ya, kita kembali. Nah, sekarang ini, kalau ini tahu nggak pohon apa? Tadi langsung ekspresinya langsung beda pas ngajarin. Ini tahu tanaman apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Salah boleh, saya nggak akan menilai salah dulu. Bayam, good. Ya, saya nggak bawa coklat nanti ya kalau bayam, betul ya. Kenapa bisa tahu itu bayam? Dari daunnya. Salah satu ciri fisiknya ya, daun. Oke, berikutnya. Kalau ini? Cabe, betul, berarti benar pohon cabe yang dilihatnya ya, betul, ini cabe. Berikutnya, kalau ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Boleh tebak-tebak aja. Yang pasti bukan pohon durian ya, bukan. Kakak-kakak mahasiswa ada yang tahu? Jangan-jangan kakak mahasiswanya juga sulit nih mau identifikasi. Yang C pohon apa? Yang C, oke, kita lihat ya jawabannya. Tadi betul ya, bayam. Oke. Kemudian yang kedua udah ada buahnya nih, gampang kan ya? Cabe. Yang ketiga, nah apa tuh? Tomat. Ya. Nah, dalam identifikasi akan jauh lebih mudah memang kalau sudah ada bunga dan buahnya. Dan dalam aplikasi juga, aplikasi akan lebih akurat mengidentifikasi kalau sudah ada bunga dan buahnya. Jadi kalau nanti teman-teman misal ya, kita praktikum habis ini mengidentifikasi kemudian keluarnya tidak sesuai, mungkin saja karena memang tidak, ya namanya juga mesin ya, akan lebih akurat kalau memang ada buah dan bunga. Jadi kalau nanti mau identifikasi, mungkin kalian bisa cari yang memang ada bunganya atau ada buahnya. Oke. Nah ini yang tadi saya sampaikan, kelompok ya, kalau tadi kita bahas NCT. Nah, kalau di ilmu pengetahuannya ada namanya apa nih? Kerajaan ya, kerajaan makhluk hidup, kingdom animalia, ada kingdom plantae, tumbuhan. Kingdom plantae tadi ada dibagi jadi phanerogam. Oh ini untuk yang phanerogam dan cryptogam itu berbiji terlihat atau tidak terlihat ya. Saya tidak ahli sebenarnya, mungkin nanti bisa dikoreksi dalam mudahnya. Kurang lebih seperti ini ya, untuk yang contoh klasifikasi. Nah ini pernah lihat di kelas 10 mungkin ya, kalian masih belajar Monera Protista gitu nggak? Monera Protista, kingdom fungi sampai ke animalia, plantae gitu ya. Nah ini dari masing-masing kingdom. Contoh misalnya di sini ada apa? Jagung. Nah jagung masuk ke domainnya eukariota. Eukariot itu yang apa? Ada yang masih ingat nggak? Eukariot memiliki membran inti sel, ya, selnya memiliki membran inti. Kemudian dikerucutkan lagi masuk ke kingdomnya, kingdom tumbuhan, plantae. Divisinya apa? Divisinya maksudnya ke masuknya ke Magnoliophyta ya. Terus sampai ke spesiesnya adalah Zeamys, nama Latin dari jagung. Nah kelompoknya jagung di kelompok marganya atau genusnya itu ada kelompok Zeamys. Atau biasanya kalau yang lebih mudah Poaceae ya, rumput-rumputan. Jadi jagung sama rumput itu masih satu keluarga. Makanya dia ciri-cirinya sama ya. Daunnya
sejajar gitu, kemudian bukan bentuknya pohon ya, tapi bentuknya apa dia? Semak, ya habitusnya semak dan sebagainya. Ya ini contohnya. Nah jadi apa itu identifikasi? Identifikasi secara definisi adalah mengenali ciri fisik. Fisik nama lain adalah morfologi, struktur dalam organ, anatominya, serta karakter khusus dari suatu makhluk hidup, baik itu bisa tumbuhan atau hewan. Jadi diidentifikasi dulu apa saja ciri morfologi anatominya serta karakteristik khususnya. Kemudian dari ciri-ciri itu baru dicocokkan dengan kunci determinasi atau identifikasi, sehingga kita tahu, oh ternyata tumbuhan A masuk ke kelompok apa gitu ya. Kayak tadi misalnya jagung ternyata masuknya ke famili Poaceae atau rumput-rumputan dari ciri-ciri yang memang jagung miliki, ternyata mirip sama rumput. Contoh lain lagi misal tadi cabai dengan tomat itu masih satu famili, terong-terongan. Cabai, tomat, terong itu masih satu suku, satu famili, karena masih punya ciri-ciri yang sama. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk pendataan dan pengelompokan, karena jumlahnya kan banyak ya, teman-teman ya. Pernah ngitung nggak atau pernah sedikit berpikir awal-awal berapa jumlah tumbuhan yang ada di Indonesia gitu atau di seluruh dunia? Karena saking banyaknya makhluk hidup, tumbuhan dan hewan, sehingga para ilmuwan kemudian gimana nih supaya mudah gitu ya untuk dipelajari. Akhirnya ada namanya identifikasi dan pengelompokan tadi, yang dikelompokkan menjadi tadi nih ya berdasarkan dari ciri-cirinya. Oke, nah ini kenapa harus diidentifikasi? Karena tadi di Indonesia saja ya, Indonesia itu menempati urutan ke-7 terbesar untuk tumbuhan berbunga sebanyak 25%. Di Indonesia saja, Indonesia yang kita lihat sangat kaya tumbuhan aja itu masih terbesar ke-7. Artinya yang terbesar 1, 2, 3, sampai 6 kan berarti jauh lebih beragam lagi ya. Nah, untuk bisa dipelajari dan dimanfaatkan demi kehidupan manusia, akhirnya para ilmuwan mengidentifikasi dan mengelompokkan tadi. Oke. Nah, metode identifikasi bisa dibagi menjadi dua, ada manual identification atau identifikasi secara manual tradisional dengan menggunakan kunci determinasi yang tadi saya sudah cerita di awal. Jadi kalian perlu mengenali karakter dari masing-masing individunya. Ya, kalau nanti kita praktikum di luar, ketemu sama pohon misalnya gitu ya, kalian harus lihat daunnya seperti apa ya, kemudian batangnya seperti apa, habisnya seperti apa tadi yang sudah kita ceritakan. Dan untuk manual identification dia menggunakan kunci determinasi atau buku identifikasi. Dan memang untuk ini ya, untuk tipe jenis identifikasi yang cara yang ini perlu pengetahuan bagi si orang yang mengidentifikasinya tentang tadi ciri-ciri dari makhluk hidup. Gitu. Sekarang sudah ada profesinya ya Bu, namanya kurator ya kalau tidak salah, yang memang mengumpulkan orang-orang biologis yang memang mengumpulkan individu spesies-spesies terbaru gitu, untuk kemudian dikelompokkan masuknya ke kingdom yang mana atau suku yang mana. Nah, bagaimana untuk melakukan identifikasi secara manual? Yang pertama, kalian harus punya kunci determinasi. Nah, untuk kami biasanya di biologi, karena keseringannya kita perginya di daerah pegunungan Jawa ya, biasanya kita pakai buku Flora Pegunungan Jawa. Di dalamnya nanti sudah ada beberapa gambar-gambar gitu ya, ciri-ciri dan seterusnya, untuk nanti dijadikan pegangan saat kalian mengidentifikasi tumbuhan apa yang ada di pegunungan di daerah Jawa. Kemudian biasanya peralatan umumnya yang lain adalah kamera untuk dokumentasi, alat tulis ya untuk mencatat, dan kalau mau nanti disampling atau diawetkan
di materi setelah ini ya ada herbarium, berarti teman-teman perlu bawa perangkat herbariumnya. Oke. Kalau sudah disediakan alatnya, sudah ada kunci determinasi, tinggal diamati. Jadi kalau kakak-kakak mahasiswa nih biasanya kalau kuliah lapangan ke gunung gitu, mereka akan bawa kunci determinasi, bawa alat-alatnya, kemudian akan menyusuri jalanan hutan sambil nanti melihat di sekitarnya ada apa saja dan dicatat. Atau terkadang kita sampling juga, diambil contohnya untuk diawetkan. Gitu. Nah tergantung tema. Kalau misalnya sedang belajarnya lumut, ya berarti mereka mencari lumut. Kalau sedang belajarnya paku, berarti mereka mencari tumbuhan paku. Tapi metodenya sama ya. Oke, setelah dapat, didokumentasi, dicatat, kemudian baru dibawa pulang dan hasilnya dicocokkan dengan kunci determinasi. Ini untuk yang manual dan masih sering kita lakukan di kampus ya sama kakak-kakak. Mungkin nanti bisa nanya ke kakak-kakak mahasiswa. Nah ini, tak segampang itu memang teman-teman ya. Jadi ternyata bentuk daun aja banyak. Contohnya ini ya, ada yang ini pinggir daun itu ada yang bentuknya sinuet ya, ada yang bentuknya dan sebagainya. Nah tadi misalnya contoh daun cabai, yang mana yang mirip kira-kira? Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, otomatis bukan yang ini ya. Kayaknya cabai lebih mirip yang mana? Serate. Ya, jadi nanti dari pengetahuan kalian tentang ciri-ciri itu yang dipakai untuk identifikasi secara manual. Dari tepinya, dari bentuknya ya. Ini tepinya aja yang dilihat. Kalau ini adalah bentuk daun. Dan seterusnya ini masih daun. Ada misalnya batangnya bercabang berapa. Nah itu juga salah satu jadi ciri identifikasi. Nah contoh ini misalnya ya, contoh tabel data pengamatan. Maaf masih dalam bahasa Inggris. Misalnya apa nih, bentuk. Nah ini ya, percabangannya yang bentuknya seperti ini atau bentuknya seperti ini. Terus tulang daunnya sejajar atau menjadi dan seterusnya. Nah ini yang dicatat pada saat kalian pengamatan. Nah nanti kalau praktikum dideskripsikan aja, misalnya nemu tanaman gitu ya, terus bentuknya panjang gitu boleh, karena kalian kan belum sedetail ini ya. Ini udah tahu belum? Udah ada yang pernah baca? Belum ya? Semuanya langsung muka bingung gitu. Tenang. Nanti ada kakak-kakak kita yang membantu. Ya, jadi nanti dideskripsikan saja kalau kita praktikum. Oke, itu yang manual identification atau identifikasi secara tradisional. Nah, yang hari ini kita akan coba adalah metode identifikasi menggunakan aplikasi atau modern identification. Aplikasinya sebenarnya banyak, tapi saya pilih 2 aplikasi ini karena yang paling banyak digunakan berkaitan dengan keakuratan ya, akurasinya sudah cukup bagus. Ada Google Lens dan PlanHand. Teman-teman bawa handphone kan ya? Handphonenya ada kameranya? Ada kuotanya? Ya punya kita ada kuotanya karena nanti perlu kuota internet untuk bisa koneksi dengan Google Lens dan lainnya. Oke, prinsipnya mudah. Jadi kedua aplikasi ini hanya tinggal difoto tumbuhannya, kalau bisa fotonya satu bagian utuh gitu ya. Kemudian nanti mereka akan langsung searching ke database yang mereka punya. Jadi kalau Google Lens berarti ke database Google, kalau PlanHand dia ke database PlanHand. PlanHand ini didirikan oleh ilmuwan dari Prancis ya, sehingga mungkin jenis-jenis tumbuhannya akan lebih banyak akurat di wilayah Eropa, walaupun ada juga yang database-nya di wilayah Indonesia. Oke, nah Google Lens. Apa itu Google Lens? Selama ini sudah pernah pakai fitur Google Lens untuk mencari apa? Mencari apa? Udah pakai jadi udah sering pakai ya? Prinsipnya sama. Cuma yang sekarang yang difoto adalah
tumbuhan ya teman-teman, atau mau searching temannya ada nggak di internet? Gak ada ya saya, oke. Oke ya, Google Lens adalah salah satu fitur dari Google yang dapat digunakan untuk pencarian data. Jadi sebetulnya bukan hanya tumbuhan saja, tapi segala jenis data yang ada di servernya Google. Salah satunya adalah tumbuhan ya. Dengan menggunakan pengenalan visual. Nah, apa yang penting saat kalian menggunakan Google Lens? Yang pertama, kualitas fotonya harus yang bagus. Jadi memang supaya hasil identifikasinya akurat, fotonya juga harus bagus. Ya. Baik yang difoto secara langsung atau kalau kalian sudah punya gambar di handphone itu bisa dibaca juga. Jadi bisa pakai kamera langsung atau disimpan di galeri dulu gitu ya, kemudian diambil dari galeri untuk diidentifikasi. Nah, bagian dari tumbuhan yang memiliki hasil akurasi paling baik memang kalau sudah ada bunga dan buahnya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang tidak punya juga tetap bisa diidentifikasi. Oleh karenanya biasanya kita cross check ya. Kalau sudah ada hasil dari identifikasi modernnya pakai aplikasi, kita cross check lagi benar apa enggak dari buku identifikasi. Jadi tetap yang manual akan terus didampingkan gitu ya. Oke, itu kemudian di pertumbuhannya biasanya memang yang memberikan hasil paling akurat itu yang pohon. Kalau kalian foto rumput itu mungkin Google-nya akan sedikit bingung ya. Mungkin kakak mahasiswa sudah pengalaman. Dari rumput yang keluar apa kak? Hasilnya? Apa? Jobi. Ya itu ya. Jadi kalau yang nanti cari aja pohon-pohon yang besar yang memang mudah untuk difoto. Nah, caranya bagaimana? Kalau Google sepertinya sudah ada di handphone masing-masing ya. Sudah punya. Kalau yang belum mungkin boleh di-install Chrome-nya atau Google-nya. Kemudian nanti saat kalian buka di bagian halaman pencari itu akan ada ini ikonnya ya. Tinggal diklik, nanti akan muncul seperti yang di atas ini. Kemudian kalian bisa sentuh atau klik bagian kameranya, nanti akan muncul kamera. Nah itu diarahkan ke tumbuhannya, nanti secara otomatis akan di scanning sama aplikasinya untuk nanti keluar jenisnya ada apa saja. Nah mungkin kalau untuk Google Lens karena dia servernya nyatu ya ke semua jenis informasi, mungkin di bawahnya akan keluar informasi yang di luar dari identifikasi tumbuhan ini. Bisa aja kalau misalnya kalian foto tadi pohon cabai, bisa aja yang keluar nanti akun link Shopee gitu ya, bisa aja. Karena kalau Google informasinya campur, itu salah satu kekurangan. Nah kalau Planet, karena memang dia khusus untuk tumbuhan, aplikasi yang dibangun untuk tumbuhan, identifikasi tumbuhan, sehingga memang servernya datanya hanya data-data tentang jenis-jenis tumbuhan. Dan oleh karenanya lebih akurat mungkin ya, nanti kita coba apakah benar lebih akurat daripada Google. Nah apa itu Planet? Planet adalah aplikasi berbasis Android dan iOS. Jadi bisa kalian download di Play Store atau di App Store. Mungkin boleh sambil di download, boleh buka handphonenya.